Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la khawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber, subbreaker dimanapun berada, semoga saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam yang berbahagia ini kita bisa berjumpa, bisa bertatap muka, walaupun hanya lewat dumai. Semoga kita bisa menjadi saudara, seduluran, selawas-selawas saking welasnya Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, masih diberikan umur. Semoga umur yang diberikan oleh Allah ini bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk ibadah, supaya kita tidak menyesal kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku semuanya, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larang-larangannya. Karena kan semua yang diperintah Allah itu adalah untuk kebaikan diri kita sendiri, dan semua yang dilarang Allah itu memang sesuatu hal yang buruk untuk diri kita, termasuk sholat. Di dalam sholat itu terdapat banyak sekali rahasia-rahasia yang terkandung, yang sejatinya itu semuanya adalah untuk kebaikan diri kita sendiri. Dari beberapa cerita yang saya dapatkan dari abah saya ketika beliau sedang mondok di Paron, beliau ketika itu membangun sebuah masjid di pondok, sedang membangun sebuah masjid yang lumayan besar. Ketika itu banyak sekali masyarakat yang datang untuk membantu pembangunan masjid, dan ketika itu ternyata makanan yang untuk para warga yang sedang membantu masjid tersebut habis begitu, dikarenakan perkiraan yang membantu itu sedikit. Ternyata yang membantu untuk pembangunan masjid tersebut banyak sekali warga yang berduyun-duyun datang, sehingga makanan untuk para warga tersebut habis gitu, kurang, intinya begitu. Ketika itu lurah pondok, yaitu abah saya, itu datang ke Bu Nyai, istri dari Abah Yai, menyampaikan kalau makanannya itu habis gitu. Nah, ketika itu Bu Nyainya menyampaikan ke Abah Yai bahwa makanan untuk para warga itu habis begitu, sedangkan belum sempat beli. Nah, ketika itu Abah Yai menyuruh abah saya itu untuk mengambil wuwu. Wuwu itu alat untuk mengambil ikan yang terbuat dari bambu. Lalu wuwu tersebut ditempatkan di gorong-gorong, kalau di tempat saya namanya siring begitu, yang berada di depan rumah gitu untuk aliran air itu. Nah, di situ padahal tidak ada airnya. Ketika itu Abah Yai meminta untuk menempatkan wuwu tersebut di siring gitu, di got ya kalau bahasa kerennya ya. Kalau bahasa desanya siring gitu. Nah, ketika ditempatkan di situ, ditinggal beberapa menit, lalu diambil kembali, diangkat wuwu tersebut, banyak sekali lelenya. Jadi Masya Allah, cerita ini langsung diceritakan oleh bapak saya, dan di situ dilihat dan diiyakan oleh teman-temannya yang satu alumni begitu. Nah, Masya Allah, banyak sekali kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh kiai-kiai kita
kiai-kiai NU yang sangat luar biasa ini, Masya Allah. Pernah juga suatu ketika pondok ini mengadakan imtihan. Imtihan itu kalau di bahasa gaulnya ini rauni lah gitu. Jadi ada perkumpulan setahun sekali begitu di pondok. Kalau di Pondok Sidogiri pas di bulan Suro. Nah, ketika itu ada salah satu alumni yang ingin kumpul-kumpul di acara imtihan tersebut, di pondok tersebut. Dari rumah beliau nekat berangkat gitu, walaupun tidak mempunyai biaya gitu. Nah, ketika berangkat dari rumah sampai ke tempat tujuan itu, ketika naik kendaraan tidak dimintai ongkos sama sekali sama apa tuh namanya, kernetnya, kondekturnya begitu. Ini Masya Allah banyak sekali hal-hal yang di luar dari kenalaran yang sering sekali terjadi di pondok pesantren begitu. Pernah juga beliau bercerita kepada saya bahwa ketika beliau sedang berada di pondok, tiba-tiba ada salah satu pejabat yang datang untuk memberikan sumbangan pembangunan pondok. Jadi pondoknya Abah itu besar, tetapi rumah Abah sendiri kecil begitu. Nah, ketika itu datang pejabat ke pondok tersebut untuk memberikan sumbangan atau bantuan. Nah, ketika baru sampai di tempat tersebut, tamu tersebut ditanya oleh yai tersebut, oleh Abah Yai itu ditanya, panjenengan itu kesini kok bawa tai gitu. Tai bahasanya kasar ya Kang ya. Bahasa halusnya apa sih Kang? Kotoran. Kok bawa kotoran itu, mohon maaf. Titit aja ya. Aduh, tit. Bawa kotoran kan gitu. Kok kesini kok bawa kotoran begitu. Terus pejabat tersebut, tamu tersebut agak-agak bingung, kotoran apa begitu. Nah, terus ketika itu lah niku di tasnya panjenengan sama di dompet kok isinya kotoran begitu. Nah, ketika dilihat ternyata tas yang tadinya itu berisi uang dan dompet yang tadinya berisi uang tersebut jadi kotoran begitu. Dan tamu tersebut sangat malu sekali gitu, sangat malu sekali. Ternyata uang yang mau disumbangkan, yang mau diberikan tersebut adalah mungkin uang haram begitu, uang korupsi begitu. Ada banyak sekali lah cerita-cerita yang disampaikan oleh apa saya ketika dahulu sering mondok, dan itu sering diceritakan ke anak-anaknya gitu, Masya Allah. Dan semoga kita semuanya bisa menjalankan segala perintah Allah dengan sebaik-baiknya dan bisa menjauhi segala larangan Allah, karena semua yang dilarang Allah itu adalah hal yang buruk untuk diri kita. Satu ijazah dari beliau yang diijazahkan kepada santri-santrinya bahwa yang pertama, ketika ingin hidup kita baik, maka kita harus baik kepada orang tua. Jadi kalau ingin hidup kita bahagia, kita harus bisa dan berusaha untuk membahagiakan orang tua. Membahagiakan orang tua tentunya dengan adab yang baik, dengan sopan santun dan berbakti kepada orang tua. Alhamdulillah, semoga kita bisa berbakti kepada orang tua, bisa bersolawat istiqomah kepada junjungan kita Habibina wa Nabiyina Muhammad SAW, dan bisa istiqomah di dalam sholat. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita selalu diberikan kekuatan untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Amin ya rabbal alamin. Di malam yang berbahagia ini, saya akan mendatangi seorang dukun yang
katanya berada di dalam jurang sana itu, yang di situ sering didatangi oleh orang-orang begitu. Tapi coba nanti kita datangi secara langsung benar atau tidaknya begitu. Semoga saja kalau memang ada suatu hal yang buruk bisa kita nasihati, kalau memang sudah baik ya semoga saja bisa lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Monggo Kang, kita berangkat ya. Bismillah. Assalamualaikum. Kula nuwun. Kula nuwun. Iku panjenengan iku sinten teng mriki niki? Aku betul. Apa namanya yang bantuin itu tugunya di sana, cantriknya. Iya. Terus panjenengan itu di sini gimana? Saya mau ketemu sama beliau itu bisa ndak? Saya mau ketemu sama mbahnya itu bisa, katanya di mana, di bawahnya. Di bawah sana ada mbah dukun yang biasa didatengin oleh orang-orang begitu. Ini dukun apa sebenarnya, saya ingin tahu. Ora perlu ngerti. Kenapa ndak boleh tahu? Urusanmu apa? Ya saya mau silaturahmi, ketemu sama beliau begitu loh. Dan sampai di sini ada orang bertamu kok malah marah-marah. Oh, saya mau ketemu sama beliau. Aku kan Joko. Joko gimana? Kalau ada tamu kan ya dipersilakan, terus ditemuin sama itunya gitu. Kenapa? Nggak suka kalau yang datang apa namanya orang pakaian seperti ini, atau maksudnya gimana ini kok dihadang-hadang, kok marah-marah itu kenapa? Gimana? Aku sik ritual. Ritual gimana? Ya ritual kon Joko. Kalau saya mau ketemu beliau gimana? Saya enteni. Nanti ini kapan? Enteni kemau enek wong akeh rene takon mulai. Oh, ada yang datang sini suruh pulang. Kenapa? Ora iso. Saya mau ketemu, katanya di sini beliau sering datangin orang gitu. Makanya saya mau ketemu. Bisa ndak? Atepon aku dhisik. Kok malah suruh ngadepin? Suruh ngadepin gimana tah? Orang mau ketemu suruh ngadepin. Tarung. Tarung apa lo sama itu? Bismillahirrahmanirrahim. Tidur. Iya. Assalamualaikum. 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 Kula nuwun. Nggih, mohon maaf. Saya malam-malam datang ke tempat panjenengan sini. Mohon maaf dulu yang sebesar-besarnya ini. Iya, saya datang ke tempat ini yang pertama untuk
menyambungkan tali silaturahmi begitu. Yang keduanya, saya ingin berbicara, ngobrol-ngobrol sama panjenengan. Ini saya dengar dari beberapa masyarakat dan warga yang menyampaikan ke saya kalau panjenengan ini di sini membuka praktek-praktek perdukunan yang menyimpang dari syariat-syariat Islam. Orang-orang banyak yang melenceng akidahnya karena panjenengan di sini membuka praktek-praktek yang menyesatkan begitu. Urusan saya. Ya, ini bukan cuma urusan panjenengan, ini juga urusan saya. Ini baru saya yang bergerak. Nanti kalau masyarakat yang bergerak sampai nanti bisa di masa begitu loh. Tapi itu saya datang ke sini baik-baik ke panjenengan itu. Ada orang-orang yang sampean iming-imingi bisa kaya dengan instan. Sampean memberikan angan-angan ke mereka-mereka itu untuk dengan sampean memamerkan bahwa panjenengan itu nanti bisa mengatakan bisa membuat seseorang itu cepat kaya. Mana ada? Memang betul. Mana ada orang kaya kok dengan mudah tanpa harus berusaha payah, itu mana ada. Sama itu jangan bohong-bohongin orang. Sampai nawarin togel ke orang bisa dapat. Sampean nawarin orang bisa cepat kaya, itu bagaimana maksudnya? Itu kerjaan saya itu. Kenapa kamu ikut-ikutan? Saya tidak ikut-ikutan. Buat apa saya ikut-ikutan? Saya menasihati panjenengan. Begitu loh. Janganlah menipu orang gitu loh. Jangan sampean itu memberikan angan-angan yang palsu. Banyak orang yang tidak terima dengan apa yang saya lakukan itu, gitu loh. Ini belum loh. Nanti kalau banyak orang yang nggak terima terus datang ke sini, sampai nanti bisa di masa loh. Dia sendiri yang datang minta bantuan. Bantuan apa saja? Banyak untuk pesugihan biar cepat kaya. Apa bisa kaya dengan pesugihan? Orang kalau nggak kerja mana bisa kaya? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, teman-temanku, saya nggak terima kayak gitu. Saya nggak akan takut, apalagi cuman dengan jin-jinnya sampai itu sama sekali tidak takut saya. Mana ada orang bisa kaya tanpa bekerja, itu mana ada? Nggak mungkin. Maksud sampean itu gimana? Ya orangnya dia mau, saya kasih persyaratan, harus ada tumbal, harus ada ini. Dia juga mau. Terus sampai kapan menunggu kayanya itu? Wis lah, sampean itu tidak usah bulet lah, tidak usah berbohong lah. Saya itu bukannya saya itu sok tahu, tapi saya itu juga orang spiritual. Jadi saya itu tahu mana yang benar-benar real, mana yang tidak. Kamu orang mana? Saya orang Blitar. Saya Jawa Timur. Nama saya Samsudin. Ayo kamu. Pernah dengar nama saya pendak kamu? Samsudin. Pernah dengar nama saya kamu? Pernah. Masih mau tetap kamu lakukan hal semacam ini? Ya tetap ini pekerjaan saya kok. Ya kalau kamu pekerjaan kamu itu selalu memberikan angan-angan palsu kepada orang-orang, ya tugas saya untuk menyadarkan itu. Allah Akbar. Kamu sekarang mau berhenti apa enggak untuk melakukan hal semacam ini lagi? Orang-orang sampean beri angan-angan palsu untuk dapat nomor togel buat bisa kaya dengan mudah. Itu ilmu dari mana kayak gitu? Mana ada? Orang pengen kaya ya harus kerja. Ya itu minta bantuan tuh, seperti tadi. Kamu ngomong aja, ada yang nggak terima kan? Kalau nggak terima ya suruh nyerang saya. Kalau nggak terima.
Kalau nggak terima ya suruh tentang saya. Mau saya lakukan sesuatu hal yang baik buat diri saya. Saya lakukan kalau saya yakin itu Allahu Akbar. La quwwata illa billah. Tuh kan, itu yang lebih besar seperti itu. Allah sallallahu Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kayak gitu itu. Saya tidak akan takut saya. Kalau saya hidup saya itu sudah saya pasrahkan kepada Allah. Mati hidup saya sudah saya pasrahkan kepada Allah. Saya sama sekali tidak takut kalau saya anggap ini benar. Sama itu sudah menyesatkan akidah orang. Tidak ada orang kaya tanpa bekerja itu tidak ada. Jadi sampean itu jangan menyesatkan orang lah. Hanya terbuai angan-angan dari apa yang sampean janji-janjikan sampaikan itu. Nggak akan ada buktinya. Ya sadarkan aja orang itu. Dia memang datang sendiri minta tolong. Ya sampean itu yang menjadi penyebab. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Bismillah. Sallallahu Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Kamu ganggu itu aja. Hampir selesai ini tadi. Udah kamu datang ganggu. Banyak ngomong lagi. Semedi buat apa? Orang semedi itu bukan buat bohongin orang dengan halusinasi, dengan angan-angannya panjenengan, itu bukan. Udah ada kerjaan ini saya. Kamu ganggu terus. Ganggu terus gimana? Saya baru datang kali ini kok ganggu terus. Itu tadi hampir sampai. Kamu datang dia pergi. Tidak usah nakut-nakutin saya. Tidak usah ngomong yang macam-macam kamu itu. Oh, sudah jelas yang kamu lakukan itu salah. Kamu itu jangan sampai membuat seseorang itu jadi gede angan-angan tanpa kerja. Apa kamu perlu uang? Tak kasih. Berapa? Jangan sombong kamu itu. Saya tidak perlu disuap pakai uang. Saya tidak butuh itu. Sama mungkin bisa. Kamu nipu-nipu orang itu bisa. Tapi kamu nggak akan bisa nipu saya. Mau apa kamu? Mau apa jenengan itu? Mau jajal ilmu saya. Enggak, saya enggak kok jajal ilmu itu, enggak. Saya itu kan menasihati panjenengan. Jangan memberikan angan-angan palsu. Nasihatin orang lain, jangan saya. Kenapa memangnya? Kamu ganggu aja. Oh, kamu yang kamu lakukan itu menyesatkan orang kok. Kamu itu loh punjernya. Itu kan urusan saya. Ya, walaupun itu urusan kamu, kamu tuh sudah menyesatkan orang. Sebab itu kamu perlu untuk diluruskan. Ini usaha saya. Ya usaha kamu kalau nggak menyesatkan orang nggak apa-apa. Kamu usaha kamu menyesatkan orang kok. Udah tadi tak bilangin. Dia orangnya datang ke sini minta tolong. Ya tak bantu dengan syarat itu. Harus ada ini, harus ada ini. Orang minta bantuan malah kamu susahkan, itu gimana maksud kamu itu? Terus kamu hasilnya itu angan-angan itu doang. Malah kamu suruh cari togel, itu gimana maksud kamu itu? Mana ada orang kaya dengan judi itu, mana ada? Ya dianya sendiri toh mau ke sini datang minta bantuan. Ya sejatinya kamu itu toh ngapusin bohongin orang. Ya, yang penting saya dapat uang gitu. Penghasilan saya juga segini, kerjanya juga begini. Sudah wis, jangan lakukan hal semacam itu lagi. Kasihan orang-orang yang sampean berikan angan-angan palsu itu. Ngerti sampean?
Wis lah, wis tobat tolah. Nggak usah bertingkah seperti itu. Kenapa kamu ganggu Tuhan saya? Karena Tuhan kamu itu dolim. Tuhan kamu itu menyesatkan orang, termasuk kamu itu. Termasuk kamu itu menyesatkan akidah orang. Kenapa kamu menyesatkan akidah orang? Tuanku sangat baik sama aku. Ya Tuhanmu itu sebenarnya cuma kamu manfaatkan saja. Cuman kamu manfaatkan saja. Kamu Dia yang ngasih tuba kepada saya. Ya itu kan kamu manfaatkan saja sebenarnya. Terus kamu itu sebenarnya menyesatkan orang-orang itu supaya apa? Ya, tak sesatkan dia. Biar apa orang-orang kamu sesatkan itu? Jadi temanku. Teman apa? Teman apa? Teman saya nanti di sana. Kok buat nanti teman kamu nanti di neraka sana? Iya. Termasuk tuanmu itu nanti. Kamu jadikan teman kamu di neraka sana. Iya. Disiksa biar kamu ada temennya gitu. Iya. Kenapa? Kamu ikut dari teman saya. Kamu tahu nggak sekarang lagi ngomong sama siapa? Lihat diri saya yang sejatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat diri saya. Allah Akbar. Kamu lihat sekarang, kamu lagi ngomong sama siapa? Kamu tahu sekarang lagi ngomong siapa kamu? Siapa? Lihat, lihat, lihat saya, lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya ahlimul khadami minal badani. Pegang, pegang makhluk ini. Masukkan ke dalam air. Bismillahirrahmanirrahim. Taruh dia di sana itu. Tarik ke sana. Tarik ke sana. Tatapkan ke pinggir. Tatapkan ke dalam. Bismillah. Biar dia merasakan dah. Gimana rasanya situ. Masih mau coba-coba? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kamu jin baru jin tingkat RT aja sudah bertingkah. Pegang sama Panglima sudah nggak bisa apa-apa.
siapa kamu? Saya tukang rosok. Nggak mungkin. Kok bisa nggak mungkin? Saya ya Udin makan gedang. Nggak mungkin bukan rosok. Lepasin aku. Katanya kamu jin hebat. Peliharaannya dukun ini. Iya. Kalau hebat, dilepasin toh. Sebenarnya siapa kamu? Saya dukun. Saya pakai baju dukun. Saya dukun. Tak masukin kamu nanti ya. Ayo, kamu mau ngelepas dari tubuhnya itu aja nggak becus. Kalau kamu becus, coba gerakan diri kamu. Mau lepas dari sini aja nggak bisa kok, masukin saya. Ayo, masukin saya. Pas kamu. Jangan awas-awas. Katanya kamu jin hebat tadi. Bisa narik tumbal, bisa itu. Dicoba sekarang, saya pengen tahu. Lepasin. Jadi kalau kamu hebat, coba lepasin sendiri tak? Masa kalau hebat minta tolong saya? Ayo. Lumayan dapat gedang, Kang. Lepasin. Kok lepasin? Yo, jatuh man-man. Ayo kalau kamu hebat, keluarin ilmumu ta. Pas kamu. Biar kamu situ sampai kapanpun di situ, kamu biar sama tuanmu itu dalam tubuh itu, dua-duanya. Kamu sama tuanmu di situ, ben selamanya di situ. Kalau mau lepas baca syahadat mau ndak? Hah? Oh ya udah. Lepasin. Lepasin. Menungso. Lepasin aku. Saya tinggal pulang ya, biarin ya Kang ya. Katanya jin kuat. Untuk semua saudaraku dimanapun berada, jangan pernah takut dengan yang namanya dukun santet. Jangan mau terbuai angan-angan yang namanya penggandaan uang, jual-jual pusaka, entah itu apa, bohong itu semua. Kalau pengen kaya ya kerja ya, percaya keras, jangan lupa berdoa, insya Allah hidup akan bahagia dan jaya. Yang penting berbakti kepada orang tua, amalkan sholawat dan jalankan sholat. Wabillahi taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepasin.